Makanan cepat saji seperti burger, pizza, dan kentang goreng seringkali tinggi lemak trans dan lemak jenuh. Penelitian yang berjudul Fast Food Pattern and Cardiometabolic Disorder, A Review of Current Studies, yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrient, menunjukkan bahwa konsumsi makanan cepat saji secara teratur berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Kolesterol tinggi merupakan salah satu faktor resiko utama penyakit jantung dan pembuluh darah. Menjaga kadar kolesterol dalam batas normal sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang dapat memicu terjadinya peningkatan kadar kolesterol dalam darah dan sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya. Daging merah dan daging olahan. Daging merah dan daging olahan seperti sosis, ham, dan bacon mengandung lemak jenuh tinggi yang dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL. Sebuah studi meta-analisis yang berjudul Food Group and Risks of Coronary Heart Disease, Stroke and Heart Failure, a Systematic Review and Dose Response Meta-Analysis of Prospective Studies, yang diterbitkan dalam Journal of the American Heart Association, menunjukkan bahwa konsumsi daging merah dan daging olahan berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Makanan cepat saji atau fast food. Makanan cepat saji seperti burger, pizza, dan kentang goreng seringkali tinggi lemak trans dan lemak jenuh. Penelitian yang berjudul Fast Food Pattern and Cardiometabolic Disorder, A Review of Current Studies, yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrient, menunjukkan bahwa konsumsi makanan cepat saji secara teratur berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL. Produk susu penuh lemak. Susu full cream, keju, dan mentega mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol. Sebuah studi yang berjudul The Role of Reducing Intakes of Saturated Fat in the Prevention of Cardiovascular Disease, Where Does the Evidence Stand in 2010, yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, menunjukkan bahwa mengganti produk susu penuh lemak dengan produk rendah lemak dapat menurunkan kadar kolesterol LDL. Makanan manis dan kue kering. Makanan manis seperti kue, biskuit, dan pastry seringkali mengandung lemak trans dan gula tinggi. Penelitian yang berjudul A Dose Response Study of Consuming High Fructose Corn Syrup Sweetened Beverages on Lipid or Lipoprotein Risk Factor for Cardiovascular Disease in Young Adult, yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrient, menunjukkan bahwa konsumsi tinggi gula tambahan berkaitan dengan penurunan kadar kolesterol HDL dan peningkatan trigliserida. Makanan goreng. Makanan yang digoreng dalam minyak yang dipanaskan berulang kali dapat mengandung lemak trans yang tinggi. Sebuah studi yang berjudul Consumption of Fried Fruit and Risk of Coronary Heart Disease, Spanish Cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition Study, yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition, menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang digoreng berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Jeroan seperti hati, ginjal, dan otak
mengandung kolesterol dalam jumlah yang sangat tinggi. Penelitian yang berjudul Consumption of Red Meat but Not Cooking Oils High in Polyunsaturated Fat in Associated with Higher Arachidonic Acid Status in Singapore Chinese Adult yang dipublikasikan dalam jurnal Lipids in Health and Disease menunjukkan bahwa konsumsi jeroan dapat meningkatkan kadar kolesterol total dan LDL secara signifikan. Dengan menghindari atau membatasi konsumsi makanan-makanan ini dan menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat seperti buah-buahan, sayur, biji-bijian utuh, dan protein nabati, teman-teman dapat membantu menjaga kadar kolesterol dalam batas normal dan mendukung kesehatan jantung secara keseluruhan. Demikian informasi mengenai makanan-makanan yang teman-teman harus hindari atau mungkin dibatasi konsumsinya agar kadar kolesterol dalam darah tidak melonjak terlalu tinggi sehingga kesehatan jantung dan pembuluh darah dapat terjaga dengan baik. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa ya teman-teman, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.